Ini adalah kisah pemuda yang menikahi wanita buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Ia adalah lelaki soleh yang bernama Sabit bin Ibrahim. Pada suatu ketika dia sedang berjalan di kota Kufah. Lalu kemudian dia melihat apel yang jatuh keluar dari kebun buah-buahan. Ketika ia melihat apel itu tergeletak di tanah, maka tanpa berpikir panjang, dipungut dan dimakanlah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi, baru setengahnya ia makan, lalu kemudian ia teringat bahwa buah itu bukan miliknya, dan dia belum mendapat izin dari pemiliknya. Lalu ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu dan bermaksud untuk menemui pemiliknya agar buah yang telah ia makan dihalalkan pemiliknya. Lalu di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki, maka langsung saja dia berkata, "Aku sudah memakan setengah dari buah apel ini, aku berharap Anda menghalalkannya." Lalu kemudian orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanyalah orang yang ditugaskan untuk menjaga dan mengurus kebunnya." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Lalu di mana rumah pemiliknya?" Lalu pengurus kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Lalu karena Sabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui sepemilik kebun itu, katanya kepada orang tua itu, "Tidak mengapa, Pak, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya." Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, "Barang siapa yang tubuhnya tumbuh dari barang yang haram, maka ia lebih pantas untuk menjadi umpan api neraka." Lalu kemudian Sabit pergi ke rumah pemilik kebun itu. Setibanya di sana, ia langsung mengetuk pintu pemilik rumah itu. Dan setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan. Seraya berkata, "Wahai Tuan, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh. Maka karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan?" Lalu kemudian lelaki tua yang ada di hadapannya itu mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba ia berkata, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Lalu Sabit merasa khawatir dengan syarat itu karena ia takut tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apa syarat itu, Tuan?" Lalu kemudian orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Lalu Sabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka ia berkata kembali, "Apa karena aku telah memakan setengah dari buah apelmu, aku harus mengawini putrimu?" Tapi pemilik kebun itu tidak mempedulikan pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, "Belum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia seorang yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Lalu Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun itu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah ia sanggup menikahi wanita dengan kekurangannya itu? Hanya karena sebuah apel yang tidak dihalalkan untuknya itu. Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah kamu makan." Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap bahwa ia akan menerima pinangannya itu. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, Sabit dipersilahkan untuk menemui istrinya. Ketika Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya itu tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat yang berkeliaran di dalam rumahnya tentu tidak bisu dan tuli. Lalu kemudian ia mengucapkan salam,
"Assalamualaikum." Sama sekali tak disangka, wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Lalu ketika Sabit hendak masuk menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Tentu Sabit sangat kaget menyaksikan kenyataan ini. Bagaimana tidak, ayahnya berkata bahwa dia adalah wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Lalu kemudian setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia berkata, "Mengapa ayahmu mengatakan padaku bahwa engkau buta?" Lalu kemudian wanita itu berkata, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa yang diharamkan oleh Allah." Lalu kemudian Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli." Lalu kemudian wanita itu menjawab, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat Allah ridho." "Ayahku juga mengatakan padamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan?" tanya wanita itu kepada Sabit yang kini sah menjadi suaminya. Lalu Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya itu. Selanjutnya wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dapat menimbulkan hilangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Sabit bersyukur kepada Allah karena ia telah diberikan wanita yang sangat soleha dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bahagia ia berkata tentang istrinya bahwa ketika ia melihat wajahnya bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Hingga akhirnya Sabit dan istrinya yang solihah dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Dan tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit.